kita memasuki bab terakhir, yaitu tentang uji korelasi. Nah, jadi mas sekalian, dengan mata kuliah statistika pendidikan ini dan pada hingga akhir bab, yaitu uji korelasi, nantinya antum semua sudah bisa menggunakan ilmu ini ya untuk suatu penelitian, ya, dan akhirnya penelitian tersebut bisa antum semua dijadikan buat makalah atau buat artikel. Nah, jadi kebijakan terbaru kaitannya dengan tugas akhir nanti tatkala Anda semua semester 7 atau 8 ada kebijakan syarat kelulusan adalah membuat artikel atau skripsi. Nah, jadi artikel itu sebagai pengganti skripsi. Tatkala Anda sudah bikin artikel, kemudian submit di Sinta minimal Sinta 4, maka Anda tidak perlu bikin skripsi, itu sebagai penggantinya. Jadi sudah submit dan diterima dan calonnya akan terbit. Itu adalah pengganti skripsi. Nah, di antara alat untuk bisa bikin artikel itu adalah dengan belajar statistika pendidikan ini. Nah, kamu bisa membuat penelitian, misalnya dalam skupnya kelas saja, penelitian tidak dalam kelas. Nah, misalnya kalian akan meneliti pengaruh penggunaan. Nah, pengaruh penggunaan media TikTok misalnya dalam pembelajaran mufrodat pada kelas 5 SD misalnya. Atau penggunaan media TikTok pada pembelajaran bahasa pada generasi Z misalnya, atau generasi Gen Z itu ya. Nah, itu. Misalnya seperti itu. Atau kalian meneliti dampak misalnya ya. Meneliti dampak penggunaan media sosial misalnya pada karakter Gen Z misalnya itu. Nah, dampak penelitian yang berjudul dampak atau pengaruh itu bisa kamu gunakan ya. Itu dengan studi komparasi namanya yang sudah kita jelasin. Nah, caranya gimana? Ya, caranya pakai pretest dan posttest. Artinya alat yang akan kamu gunakan untuk meneliti tentang dampak atau pengaruh ya. Nah, alat inilah yang akan kamu teliti. Nah, teknik penelitiannya adalah dengan teknik komparasi. Dengan cara kita melihat ya sebelum dikasih perlakuan dan setelah dikasih perlakuan. Nah, pretest posttestnya. Sudah kita jelasin tentang studi komparasi. Nah, itu nanti digunakan pada penelitian-penelitian di mana kalian akan meneliti kaitannya dengan dampak, kaitannya dengan pengaruh, nah, suatu metode atau suatu alat apa terhadap apa gitu. Tuh. Nah, dari sekarang kalian sudah bisa menggunakan. Nah, model penelitian yang lain dari kuantitatif selain komparasi adalah dengan studi korelasi namanya. Jadi kita studi korelasi ini idenya, prinsipnya kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara variabel, suatu variabel dengan variabel yang lain
apakah ada hubungannya enggak. Gitu. Itu namanya studi korelasi. Baik Mas sekalian, sebelumnya kita absensi dulu. Bu Lestari. Hadirah Ustaz. Okti. Hadirah Ustaz. Nabila. Hadirah Ustaz. Abidah. Hadirah Ustaz. Brifar. Hadir Ustaz. Brilian. Hadirah Ustaz. Kharisatun. Tidak ada. Atika Rohmah. Hadirah Ustaz. Eka Lutfia. Hadirah Ustaz. Siti Saidah. Hadirah Ustaz. Nur Ain. Bison. Hadirah Ustaz. Hadirah Ustaz. Adia. Hadirah Ustaz. Ahya. Hadirah Ustaz. Muhammad Sapri. Hadir Ustaz. Hadir Fajar Ustaz. Yasin. Hadir Ustaz. Sofi Aliansa. Hadirah Ustaz. Fadia. Oh, Fadia enggak ada ya. Anasma. Hadir Ustaz. Nah, Siti Teguh. Tidak ada. Najwa. Hadirah Ustaz. Nurul Farah. Hadirah Ustaz. Didik. Tidak ada. Imran. Hadir Ustaz. Hadir. Ummu Abdurrahman. Hadirah. Zahra. Hadirah. Nah, ada berapa yang Afwan Ustaz, Harisatun hadirah. Harisatun. Hadirah Ustaz. Ah, ya. Mana Siti Teguh Utami Ustaz hadirah. Ya, ya. Didik izin Ustaz. Gak hadir. Didik izin. Didik. Izin apa ya, Didik? Beliau izin ada keperluan. Ya. Ada lagi? Sudah semua ya? Jadi cuma Didik yang izin, mau hadir. Jadi mana ini? Ah, ya. Gimana masa kalian? Sudah paham nggak tentang nanti penggunaan uji komparasi pada penelitian? Sudah bisa kalian gunakan itu untuk judul-judul penelitian yang berkaitan dengan pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Variabelnya terserah apa yang akan kamu teliti, atau berkaitan dengan dampak. Nah, dampak penggunaan metode ini terhadap variabel yang lain itu. Sudah tergambar belum kira-kira? Penggunaan statistika. Karena kita belajar itu berpikirlah untuk apa ilmunya. Nah, itu tak tunjukin ilmunya untuk penelitian. Ya, kita ingin meneliti apa dampak suatu variabel terhadap variabel yang lain, atau pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Nah, tinggal berapa variabel yang akan kita teliti. Gimana? Sudah tergambarkah? Pak. Bagi teman-teman yang ngajar kan, ngajar di kelas, itu kan
kadang-kadang kita nemukan ya, misalnya dalam satu kelas atau kita mengamati guru lain ya dalam kelas, kemudian kita lihat guru tersebut ngajarnya, kemudian lihat siswanya bagaimana. Nah, dari situ kita bisa membuat penelitian. Nah, oh ternyata misalnya gurunya ngajar ya, ngajar dengan metodenya ceramah aja misalnya. Nah, dan kalian lihat dampaknya anak-anak itu suka ribut, nah, atau tidak tertarik, ngantuk. Nah, itu kan permasalahan. Nah, karena kita sudah kuliah, nah, ataupun dalam menjalani kuliah, apalagi sudah mendapatkan materi statistika, pendidikan, timbul pertanyaan pada diri kita, ini kok guru ngajar seperti ini, siswanya seperti ini. Kemudian kita mikir, coba kita ingin meneliti, coba kita akan gunakan metode lain, kira-kira berdampak terhadap siswa enggak dengan metode tersebut dalam ngajarnya. Ya. Nah, untuk meneliti ini seperti ini, mengetahui dampak suatu metode pembelajaran terhadap siswa, nah itulah kamu gunakan penelitian ya, tentang dampak, penelitian tentang pengaruh. Nah, untuk menjawab memecahkan masalah, menjawab penelitian yang kayak gini, kamu gunakan teknik uji komparasi. Terus dengan cara gimana? Caranya, kamu siswa itu, nah, kamu kasih soal-soal. Nah, babnya apa? Tinggal kamu tentuan. Misalnya bab sirah. Sirah dalam hal ini adalah hijrah Rasulullah. Masalah sebelumnya kalian menemukan guru ngajar sirah cuma bersifat cerita doang. Siswanya gaduh, tidak terkendali. Nah, sehingga suasana belajar seperti pasar gitu. Melihat seperti itu, dan kamu berpikir, loh gimana ya supaya anak ini bisa tertarik. Nah, kalian punya pemikiran, coba aku mau mempraktekkan, akan meneliti penggunaan media video, nah, dan yang di video ya tentang pembelajaran sirah, nanti pengaruhnya terhadap siswa bagaimana. Nah, penelitian kayak gini kamu gunakan namanya uji komparasi. Caranya bagaimana? Caranya kamu siapin materi sirahnya dalam bab hijrah Rasulullah SAW. Nah, kamu siapin dengan metode video. Nah, setelah kamu siapin materinya, videonya, media yang akan kamu ajarkan, kamu validasi kepada ahli tentang video ini berkaitan dengan pembelajaran, ahli media istilahnya, dan ahli materi. Materi artinya isi dari video ini. Kamu tanyakan misalnya kepada Pak Ahmad, tolong video saya Bapak nilai dari sisi materinya sudah benar nggak? Materi yang ada di video tersebut berkaitan dengan bab hijrah. Kemudian Pak Ahmad ngasih rekomendasi. Udah, oh ini sudah layak Bu, sudah bagus. Nah, berarti kan kamu sudah memvalidasi video tersebut dari sisi materinya, isinya. Dan kamu ke ahli yang lain, yaitu ahli media. Dalam hal ini media video. Kamu nilai
minta penilaian, Pak tolong video saya dinilai sudah bagus enggak tampilan-tampilan dari sisi ahli media. Nah, nanti ahli media ngasih masukan dan akhirnya ujungnya sudah layak Bu ini. Nah, maka video hasil karyamu sudah divalidasi, artinya seperti itu. Sudah direkomendasi oleh dua ahli, yaitu materi dan ahli media. Artinya sudah layak untuk bisa digunakan. Nah, setelah video ini sudah kepegang, nah, teknik penelitian komparasi caranya, setelah videonya kepegang, nah, kamu lakukan, nah, kalian buat angket atau tes nah, tentang bab hijrah kepada kelas yang akan kamu teliti, misalnya kelas 5 SD misalnya. Jadi ini videonya sudah disesuaikan dengan kelas 5 SD, dan dari sisi materi sudah disesuaikan dengan kelas 5 SD, dari sisi media, ahli media sudah disesuaikan dengan perkembangan anak umur kelas 5 SD ini. Setelah media udah cocok, udah direkomendasi, kamu lakukan tes dulu kepada anak kelas 5 ini yang akan kamu teliti. Tinggal skupnya mau satu kabupaten atau satu mau kecamatan, itu belakangan. Yang penting alatnya sudah siap, kamu lakukan uji, namanya pretest. Jadi soalnya sudah kamu bikin, nah, soal tentang sirah, bab hijrah, kemudian soal ini kamu sebarkan kepada sampel yang kamu teliti. Mereka suruh ngerjakan. Nah, setelah itu nilainya dikumpulin, jawaban dikumpulin, terus kamu nilai satu persatu. Nah, nilainya berapa dari peserta yang kita ambil sampelnya. Nilai yang terkumpul ini adalah namanya pretest. Yaitu nilai yang diperoleh ya, sebelum anak dikasih perlakuan. Nah, namanya pretest. Jadi sebelum dikasih perlakuan, anak dikasih soal. Nah, nilai-nilai yang masuk ini adalah namanya pretest. Nah, kemudian langkah ketiga ya, pertama tadi nyiapin videonya atau nyiapin instrumennya, kemudian divalidasi oleh minimal 2, yaitu ahli media dan ahli materi, sirah dalam hal ini. Langkah kedua adalah kamu buat soal-soal, kemudian soal-soal tersebut kamu kasihkan, kamu sebar, kamu bagikan kepada peserta yang kamu teliti. Nilai-nilai itu setelah mereka ngerjakan, dikumpulkan, dan nilai-nilai yang masuk ini namanya nilai-nilai pretest. Langkah ketiga, kamu masuk kelas yang tadi kamu uji itu, yang kamu kasih ujian tadi, kamu masuk kelas tersebut, kemudian kamu jelaskan tentang materi sirah, bab hijrah, tapi dengan menggunakan video tadi. Video yang hasil karyamu yang sudah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Ajarkan bab sirah dengan video tersebut pada sampel yang kamu teliti. Nah, lakukan minimal 3 kali pertemuan dengan bab yang sama tentang sirah. Nah, setelah sampel ini dikasih perlakuan selama sebanyak 3 kali pertemuan. Nah, setelah itu pada hari yang lain, anak ini ya, kamu tes lagi dengan soal yang sama waktu pretest. Dites lagi mereka telah mengikuti kegiatan
belajar dengan menggunakan metode video. Nah, lakukan tes. Tes yang dilakukan tadi, di mana tes ini dilakukan setelah sampel itu dikasih perlakuan, dikasih pembelajaran dengan metode video. Tes ini dinamakan namanya post test. Ya, post test. Artinya tes yang dilakukan setelah sampel. Nah, sampel yang kita teliti sudah diberi perlakuan. Nah, telah diberi perlakuan. Nah, kemudian dengan teknik komparasi kan membandingkan. Tinggal kamu langkah ke-5 adalah kamu bandingkan nilai antara pretest dan nilai post-test. Kamu bandingkan, diambil rata-ratanya. Rata-rata nilai pretest sekian, rata-rata nilai post-test sekian. Kamu lihat ada perbedaannya enggak? Nilai rata-rata ini. Nah, kamu lihat apakah sama ataukah berbeda. Berbeda ini ada dua macam. Berbeda lebih baik atau berbeda lebih buruk. Nah, setelah dikasih metode video. Nah, misalnya ternyata nilainya lebih baik. Nah, berarti kamu bisa menyimpulkan bahwasanya pengaruh penggunaan video ini ya ternyata berpengaruh secara positif. Dibuktikan dari mana? Nilai siswa dalam hal pelajaran siro ini lebih baik. Tahunya dari mana? Dari nilai rata-rata sebelum tes, yang namanya pretest, dibandingkan nilai rata-rata setelah tes atau post-test. Nilai post-testnya lebih tinggi dari pretest. Berarti kesimpulannya ada pengaruh penggunaan video, ya, media video pada prestasi belajar siswa bab siroh, subbabnya adalah hijrah Rasulullah SAW. Nah, udah penelitianmu udah ketemu itu, udah menjawab, yaitu ada pengaruhnya penggunaan media video ini, di mana pengaruhnya adalah positif. Ada pengaruh positif penggunaan video terhadap prestasi belajar siswa. Nah, di mana pengaruhnya adalah positif. Itulah kesimpulan dari penelitianmu. Nah, tahunya dari mana? Dari nilai rata-rata pretest dibandingkan nilai rata-rata post-test. Ternyata nilai rata-rata post-testnya lebih tinggi dari nilai rata-rata pretest. Dengan demikian penelitianmu menyimpulkan ada pengaruh penggunaan media video terhadap prestasi belajar siswa. Nah, pada pelajaran siroh bab hijrah Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ada pengaruh positif. Tahunya dari apa? Dari mana? Dari nilai rata-rata pretest dan post-test. Nah, tapi mungkin penelitian lain ya dengan siswa yang lain ternyata dengan video ini malah nilai post-testnya lebih rendah daripada sebelum dikasih perlakuan. Nah, berarti kesimpulannya metode video ya berpengaruh negatif. Kesimpulannya itu. Pada prestasi belajar anak kelas 5, pada SD yang lain, ya, pada bahasan pelajaran siroh
subbab hijrah Rasulullah. Nah, nggak apa-apa, antara penelitian satu dengan penelitian lain berbeda nggak apa-apa. Setelah ditemukan perbedaan ini, ya masing-masing peneliti menjelaskan apa penyebabnya kira-kira yang menjadikan penelitian pertama itu pengaruhnya positif, dan peneliti yang lain yang menyatakan bahwa pengaruhnya negatif, ya dijelaskan juga apa penyebabnya. Nah, dari penelitian tadi sudah bisa kamu membuat artikel yang berjudul pengaruh penggunaan media video pada pembelajaran siswa kelas 5 SD pada subbab hijrah. Pada tahun berapa penelitian itu diadakan. Itu maksudnya sekalian, ilmu statistika bisa kalian gunakan untuk bikin penelitian yang sederhana dan bisa digunakan membuat artikel. Nah, tinggal belajar nulis artikel gimana. Bisa belajar sendiri, bisa nanti menunggu mata kuliah metode penelitian. Nah, demikian mas sekalian tentang penggunaan metode komparasi pada penelitian, pengaruh atau dampak. Sampai sini paham? Insyaallah tentang penggunaan statistika pada penelitian komparasi. Ada yang tanya? Nah, langkah-langkah komparasi kan sudah dijelaskan. Ya. Kita sudah kasih penjelasan sebelum-sebelumnya. Materinya juga ada. Terpahami enggak ini penggunaannya? Gimana, Mas Wak? Insya Allah Ustaz. Sudah? Ada, tinggal kalian gunakan itu. Jadi kalau kalian pengen cepat rampung kuliahnya, Pak, gunakan ya, dengan bikin artikel Sinta 4, nanti diterbitkan di Sinta 4 sebagai pengganti skripsi ya. Dari sekarang bisa kamu penelitian dengan metode kuantitatif komparasi. Bikin artikel, terbitkan, kamu laporkan kepada Kaprodi, ini loh saya sudah pernah menerbitkan artikel di Sinta 4, buktinya ini terbit tahun sekian bulan ini. Nah itulah, kamu sudah tidak perlu ngerjakan skripsi lagi dah. Nanti semester 7 sudah selesai kuliah setelah PPLKKN. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang komparasi. Baik, Mas sekalian, sekarang kita memasuki metode yang kedua, metode statistika kuantitatif yang korelasi. Nah, kamu buka di makalah yang sudah saya kirim di grup uji korelasi. Nah, sudah di layar monitor kelihatan? Sudah, benar. Nah, jadi ini adalah bab terakhir pada statistika. Nah,
kita bicara tentang analisis uji korelasi. Yang sebelumnya analisis uji komparasi. Uji korelasi ini, maksud kalian, digunakan di mana tujuan kita ini ingin mengetahui apakah ada hubungannya antara variabel X dengan variabel Y. Variabelnya terserah. Contohnya begini, kita ingin meneliti, pertama berangkatnya kita dari pengamatan, misalnya, mengamati santri kita, siswa kita, dari sisi jenis pekerjaan orang tua misalnya. Jenis pekerjaan orang tua, apakah ada hubungan jenis pekerjaan orang tua terhadap prestasi belajar siswa? Variabel X-nya di sini berarti pekerjaan orang tua. Variabel Y-nya berarti prestasi belajar. Variabel X adalah variabel penyebab, variabel Y adalah variabel yang terdampak. Variabel X adalah variabel independen, variabel Y adalah variabel dependen. Variabel X adalah variabel yang aktif, variabel Y adalah variabel yang pasif sebagai dampak dari yang aktif. Kita ingin meneliti apakah ada hubungan antara pekerjaan orang tua atau latar belakang pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Kita tujuannya hanya segitu aja, itu mengetahui ada hubungan enggak. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui seberapa kuat hubungannya. Jadi pada analisis korelasi ini tujuannya cuma ada dua, yaitu ingin mengetahui apakah ada hubungan. Yang kedua ingin mengetahui seberapa kuat hubungannya. Itu tujuannya itu. Bukan seperti komparasi tadi, itu dampak atau pengaruh. Kita akan melihatnya adalah ada hubungannya atau tidak. Kemudian hubungan tersebut bisa negatif, bisa positif. Nanti ditentukan setelah dianalisis, diolah data. Nah, sekalian, uji korelasi ini ada dua macam. Itu yang pertama uji korelasi bivariat. Yang kedua uji korelasi multivariat. Yang pertama kembali adalah bivariat. Nah, bivariat artinya kita ingin menguji korelasi hanya dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, cuman hanya dua variabel itu, kata yang harus Nah, hanya dua variabel, itu bivariat. Itu variabel X dan variabel Y. Adapun multivariat, itu variabelnya lebih dari dua. Jadi bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Nah, di sini ya lebih dari 2. Jadi ada 3 atau lebih. Jadi minimal kan 3. Nah, 3 ini faktor X-nya ada 3. Maaf, ini salah. Jadi faktor X-nya 2,
kemudian faktor D-nya 1. Nah, ini. Jadi ini kan ada 3 nih. X1, X2, dan Y. Berarti ada 3 variabel. Kalau 4 variabel berarti X3-nya ada 3 dan tambah Y. Itu namanya multivariat. Contoh penelitian yang bivariat, artinya 2 variabel, misalnya tadi pengaruh pendapatan orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Nah, berarti variabel X-nya di sini adalah pendapatan orang tua, variabelnya adalah prestasi belajar siswa. Itu analisis korelasinya namanya bivariat. Nah, kalau yang multivariat, nanti variabel X-nya lebih dari 1. Nah, misalnya pengaruh ya, pendapatan orang tua dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar. Nah, pengaruh pendapatan orang tua atau pengaruh latar belakang pendidikan orang tua dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. Nah, berarti faktor X-nya di sini variabel X-nya ada 2, yaitu pendidikan orang tua. Nah, yang kedua adalah motivasi belajar siswa. Nah, variabelnya cuma 1 tadi, prestasi belajar. Nah, penelitian yang melibatkan 3 atau lebih variabel namanya korelasi multivariat. Nah, udah tahu ya bedanya multivariat dan bivariat. Kalau bivariat, X-nya cuma 1, Y-nya cuma 1. Kalau multivariat, X-nya lebih dari 1, Y-nya cuma 1. Sampai sini paham ya? Yang kedua, hubungan antara variabel X dan variabel Y bisa negatif, bisa positif. Nanti tergantung hasil analisisnya. Nah, jadi hubungannya bisa positif, bisa negatif. Nah, jadi penelitian korelasi adalah tujuannya pertama untuk mengetahui ada hubungan enggak antara variabel X dan variabel Y. Di mana hubungannya bisa negatif, bisa positif. Tuh. Jadi untuk menjawab ada dan tidaknya hubungan. Tujuan yang kedua dari penelitian korelasi adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungannya. Nah, untuk mengetahui seberapa besar hubungan, kita menggunakan tabel yang ada di tabel 1 ini. Nah, tabel 1 ini adalah tabel untuk mengetahui besar kecilnya hubungan. Nah, ini nanti kalau telah olah data, ketemu nilainya, ya, nilai hubungan tersebut, nah, nanti nilai tersebut masuk kategori yang mana? Gitu. Apakah sangat rendah, rendah, sedang, sangat kuat, dan kuat. Tergantung nilai koefisiennya, nilai hasil dari olah datanya. Masuk kategori mana? Jadi kuat dan lemahnya hubungan ada 5 macam. Sangat rendah, dari mulai sangat rendah sampai sangat kuat. Sangat rendah, rendah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Misalnya tadi kita ingin meneliti hubungan antara pendapatan orang tua dan terhadap prestasi belajar. Nah, setelah diolah datanya menggunakan SPSS, kemudian ditemukan bahwasanya pertama, ada hubungan. Nah,
hubungannya positif. Berarti kan sudah menjawab rumusan masalah pertama. Untuk menjawab rumusan kedua, kamu lihat nilai hubungan tersebut setelah diolah data, akan ketemu nilainya. Kemudian nilai yang kamu peroleh itu masuk kategori yang apa? Nilai yang didapat itu antara 0 sampai 1. Nah, kamu nilai yang kamu peroleh itu nilainya berapa? Misalnya ternyata nilai korelasinya adalah 0,5. Nah, 0,5 berarti masuk dalam kategori sedang. Nah, kategori sedang intervalnya ada 0,4 sampai 0,599. Jadi nilai korelasinya kamu bandingkan, kamu crosskan dengan tabel. Nah, tabel korelasi. Nah, seperti pada tabel 1 ini. Apakah masuk kategori rendah, sedang, kuat, sampai kuat. Nah, kemudian masa kalian tentang teknik-teknik korelasi, ya, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6. Teknik korelasi yang digunakan, maksudnya teknik analisis ini digunakan sesuai dengan jenis datanya. Jika penelitianmu jenis datanya nominal, maka teknik analisisnya digunakan yang namanya kontingensi koefisien. Jika datanya adalah nominal, jenis data variabel X-nya adalah nominal. Nah, kemudian jika jenis datamu contohnya nominal adalah tadi pengaruh, ya, nah, misalnya pengaruh jenis kelamin terhadap prestasi belajar misalnya, ya, pengaruh jenis kelamin terhadap prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas 5 SD misalnya. Berarti variabel X-nya adalah apa? Pengaruh jenis kelamin terhadap prestasi belajar bahasa Arab. Berarti variabel X-nya dalam ini yang mana? Lestari Puji. Ada Lestari Puji? Kedengaran nggak? Kedengaran Ustaz. Nah, mana variabel X-nya dalam hal ini? Kamu lihat jenis kelamin. Jenis kelamin ini masuk data apa ini? Nominal, ordinal, interval atau rasio itu. Kamu lihatnya itu. Jenis kelamin. Anggota jenis kelamin itu apa? Laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan. Berarti datamu itu yang akan kamu peroleh variabel X-nya yang jenis kelamin atau prestasi belajar? Jenis kelamin. Ya, betul, jenis kelamin. Nah, berarti variabel X adalah jenis kelamin. Nah, kemudian anggota dari jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan ini masuk kategori jenis data nominal, ordinal, atau interval. Jenis kelamin. Masuk Nominal ya Ustaz? nominal, betul. Kenapa nominal? Karena bukan
Angka. Ya, betul ya. Karena bukan angka atau karena berupa narasi, bukan angka. Betul, pinter udah. Nah, berarti teknik analisis yang akan kamu gunakan karena datanya nominal, maka teknik yang digunakan adalah yang mana? Kamu lihat di tabel teknik analisisnya. Yang mana itu? Nominal itu jodohnya apa itu teknik analisisnya? Di tabel 2 ini. Nah, ini kan nominal. Kamu tarik aja di teknik analisis, ketemunya kontingensi koefisien. Nah, artinya penelitianmu yang berjudul hubungan antara jenis kelamin dan prestasi belajar, maka teknik dalam menganalisis dan mengolah data itu digunakan yang namanya teknik kontingensi koefisien. Nah, jadi pemilihan teknik analisis ini ada 6 macam ini berangkat dari jenis data yang kamu teliti. Ya. Jadi menentukan teknik analisis yang digunakan dari 6 macam teknik analisis itu tergantung kepada jenis data yang kamu peroleh. Nah, jenis data yang akan kamu teliti. Nah, apakah jenis datanya nominal, ordinal, interrasio. Jenis data ini diperoleh dari variabelnya. Variabel X. Nah, variabel X-nya ini nanti ketemu jenis data apa. Itu. Kalau tadi judulnya pengaruh jenis kelamin atau gender terhadap prestasi belajar, maka variabel X-nya adalah jenis kelamin. Tuh. Setelah itu, setelah ketemu variabel X-nya, ketemu variabel X-nya yang mana. Nah, terus kamu lihat variabel X ini, itu data yang akan kita peroleh itu berupa angka atau narasi, atau berupa tingkatan-tingkatan data. Nah, kembali kepada pengertian data nominal, data ordinal, data interval, data rasio. Kembali ke pengertian itu. Karena ini adalah contoh dalam penelitian adalah jenis kelamin, ya, variabel X-nya pada jenis kelamin itu anggotanya adalah laki dan perempuan, maka variabel X ini kita bisa simpulkan jenis datanya atau tipe datanya adalah tipe data nominal. Nah, sudah ketemu tipe datanya, terus teknik analisisnya lihat tabel 2 ini. Kalau datanya nominal, maka teknik analisis yang kita gunakan namanya teknik analisis kontingensi koefisien. Ya. Tapi penelitian lain, kita mendapatkan variabel X-nya adalah ya, berupa data ordinal. Maka teknik analisis yang kamu gunakan adalah Spearman rank correlation atau Kendall-Tau. Ada 2 macam. Nanti yang membedakan nanti ada alasannya. Tapi yang jelas mungkin menggunakan Spearman rank correlation atau Kendall-Tau untuk jenis data yang ordinal. Nah, contoh data ordinal. Abidaroma. Ada Roma. Iya betul. Hadir Nah, Ustaz. apa? Contoh data ordinal.
Data ordinal adalah data yang bertingkat-tingkat. Contohnya apa? Abidaroma? Kayak ini Ustaz, kayak tingkat pendidikan, misalkan kayak SD, SMP, SMA gitu. Ya, tepat sekali. Nah, itu data ordinal. Nah, berarti penelitianmu berbunyi seperti apa? Contohnya. Hubungan, bertanya apa? Hubungan judulnya. Hubungan antara Hubungan Hmm. ordin. Nah, hubungan antara variabel X-nya sudah tadi benar itu. Hubungan antara variabel X-nya disebutin. Anak SD tadi gitu Ustaz. Ya itu kan data ordinal. Heeh. Pendidikan tadi toh, tingkat pendidikan. Heeh. Ya berarti itu variabel X-nya. Tinggal kamu masukkan dalam judul itu. Hubungan antara variabel X-nya kan tadi SD, SMP, SMA itu. SD, SMP, SMA itu apa? Tingkat pendidikan. Nah, berarti betul. Jadi judulmu adalah hubungan antara tingkat pendidikan orang tua, tinggal kamu cari variabelnya terhadap Prestasi belajar siswa. Nah, udah cerdas kamu itu. Udah kamu bisa neliti itu. Aku akan meneliti apakah ada hubungan ya tingkat pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran apa. Udah diteliti itu. Nah, judul tadi yaitu tingkat pendidikan orang tua. Nah, berarti variabel X-nya adalah tingkat pendidikan orang tua. Nah, tingkat pendidikan orang tua ya dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu masuk kategori datanya adalah data ordinal. Kenapa ordinal ya? Karena sesuai dengan pengertian data ordinal. Data ordinal adalah data yang bertingkat-tingkat. Karena di sini tingkat pendidikan orang tua, maka dia masuk ke dalam kategori ordinal itu. Bedanya dengan nominal apa, Ustaz? Ini kan SD, SMP, SMA juga bukan berupa angka, dia berupa narasi. Ya bedanya tadi, kalau nominal itu datanya berupa narasi. Kalau ordinal datanya bisa narasi, bisa tidak, tapi ada ciri khususnya itu bertingkat-tingkat. Ya. Datanya bertingkat-tingkat. Kuncinya di situ. Datanya berupa narasi, tapi dia bertingkat-tingkat. Contohnya, tingkat pendidikan orang tua. Itu adalah data ordinal. Karena aku meneliti dengan uji korelasi, sementara dataku adalah data ordinal, yaitu jenis pendidikan orang tua, maka teknik analisis yang aku gunakan adalah apa? Spearman rank correlation Atau kan ada dua tuh. Atau kendal tahu. tahu, iya betul. Nah, itu. Nah, jadi teknik analisis ada 6 macam ini tergantung atau ditentukan oleh jenis data yang kita teliti. Kalau datanya yang kita teliti, data dalam ini adalah variabel X-nya adalah data nominal, maka teknik analisisnya pada
korelasi, kita menggunakan contingency koefisien. Contohnya tadi, hubungan antara jenis kelamin dengan prestasi belajar siswa. Jenis kelamin adalah data nominal. Karena datanya nominal, maka teknik analisis yang digunakan adalah contingent koefisiensi. Maka pada penelitian hubungan antara jenis kelamin dan prestasi belajar, teknik analisisnya yang dipilih adalah contingent koefisien. Paham? Tapi pada penelitian yang judulnya hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa, nah, kamu lihat variabel X-nya pendidikan orang tua. Nah, pendidikan orang tua ini kamu lihat anggotanya di situ adalah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, itu nominal ini karena berupa narasi. Nah, betul enggak? Dibantah enggak, itu ordinal karena bertingkat-tingkat. Ya betul. Yang benar adalah datanya ordinal. Itu jenis datanya ordinal karena bertingkat-tingkat. SD, SMP, SMA. Karena datanya ordinal, maka teknik analisis yang digunakan adalah Spearman rank correlation atau kendal tau. Jadi penelitian yang berjudul hubungan antara pendidikan orang tua dan prestasi belajar siswa, analisisnya dengan menggunakan teknik Spearman rank correlation atau kendal tau. Nah, paham sudah? Jadi tergantung pada jenis datanya. Makanya kuncinya adalah kamu pahami apa itu data nominal, cirinya apa, data ordinal, cirinya apa. Nah, sekarang data interval atau rasio misalnya. Nah, nah. Contoh data interval rasio misalnya, kita ingin meneliti ya, apakah ada hubungan antara prestasi belajar ya, bahasa Indonesia dengan prestasi belajar bahasa Arab. Nah, kita ingin meneliti apakah ada hubungan antara prestasi belajar bahasa Indonesia dan prestasi terhadap apakah ada hubungan antara variabel prestasi belajar bahasa Indonesia terhadap prestasi belajar bahasa Arab pada siswa kelas 5 SD misalnya. Kamu lihat variabel X-nya adalah prestasi belajar bahasa Indonesia. Nah, prestasi belajar bahasa Indonesia ini nanti datanya berupa nominal, ordinal, interval atau rasio. Berlian, ada? Ada Ustadz. Nah, jenis datanya apa Berlian? Prestasi belajar bahasa Indonesia. Interval. Interval, ya. Betul, interval. Nah, kamu tahu interval dari apa? Dari tadi, hubungan antara prestasi belajar bahasa Indonesia terhadap prestasi belajar bahasa Arab. Ya. Tahu itu interval karena dari
data variabel X-nya, yaitu prestasi belajar bahasa Indonesia. Nah, prestasi belajar bahasa Indonesia, anggotanya prestasi kan berarti berupa nilai, ya kan? Nilai kan angka, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi tidak ada yang nilainya 0, karena mesti siswa itu ada jawab, bisa jawab. Karena data dari variabel X-nya adalah berupa angka, dan angka itu tidak ada nilai nolnya, maka variabel X-nya adalah termasuk jenis data interval. Karena datanya interval, kamu lihat di sini di teknik analisis, oh masuk interval. Nah, interval berarti teknik analisis yang digunakan adalah ada 3 ini. Tinggal dipilih yang mana, nanti ada penjelasannya. Alternatif pertama adalah menggunakan teknik analisis person product moment. Partial correlation atau multiple correlation. Person product moment ini digunakan untuk korelasi yang bivariat. Nah, multiple correlation sama partial correlation digunakan untuk multivariat. Nah, ini bedanya di situ. Jika datanya interval atau rasio, kemudian korelasinya adalah bivariat, maka digunakan teknik analisis person product moment. Bivariat, ya. Tapi jika multivariat digunakan partial correlation dan multiple correlation. Pada judul hubungan antara prestasi belajar bahasa Indonesia dan prestasi belajar bahasa Arab, berarti penelitian ini adalah penelitian yang bivariat atau multivariat, pilihan? Mana Ustadz? Pada judul hubungan antara prestasi belajar bahasa Indonesia dan terhadap prestasi belajar bahasa Arab, berarti penelitian ini adalah penelitian korelasi yang bivariat atau multivariat? Bivariat. Nah, bivariat. Sudah titik ya, bivariat. Dipegang itu. Kemudian kamu berpikir, variabel X-nya tadi jenis datanya apa? Interval. Interval. Itu kamu pegangi lagi. Sudah 2, kamu kantongi bivariat dan interval. Nah, karena datanya adalah interval dan penelitiannya adalah bivariat, maka teknik analisis data yang kamu gunakan adalah person product moment. Karena person product moment digunakan pada penelitian yang bivariat. Ya. Dan jenis datanya adalah interval atau rasio. Ya. Di person product moment digunakan pada penelitian korelasi yang bivariat dan jenis datanya interval atau rasio. Di sini paham? Kalau bivariat, pokoknya kalau bivariat dan datanya interval rasio, kamu gunakan person product moment. Adapun jika kamu pakai penelitian yang multivariat, maka dan datanya interval rasio, maka yang digunakan teknik analisisnya adalah analisis multi correlation dan partial correlation. Ya, sampai sini. Coba Atika ada nggak? Atika Roma? Ada Atika?
Ada Ustadz. Nah, 3. Ada penelitian begini, kamu perhatikan. Hubungan ya, antara prestasi belajar fikih ya, terhadap prestasi belajar tauhid. Nah, ini masuk penelitian yang bivariat atau multivariat? Bivariat. Ya, pintar. Kenapa bivariat? Karena variabelnya 2. Iya, cerdas kamu. Ya, karena variabelnya 2. Betul. Siti Saidah, ada? Halo? 6. Siti Saidah. Penelitian yang berjudul hubungan antara prestasi belajar fikih terhadap prestasi belajar tauhid. Nah, ini jenis datanya untuk variabel X-nya termasuk jenis data apa? Ustaz. Interval rasio Ustaz, bukan? Ya, interval ya. Karena Iya. prestasi kan insya Allah anak-anak nggak ada yang dapat nilai 0 kan? Iya. Ya, karena tidak ada dapat nilai 0 maka interval datanya. Ya, betul, interval. Karena datanya interval, maka teknik analisis yang kamu gunakan yang apa? Partial itu Ustaz. Ingat, person product moment itu untuk apa? Partial dan multi untuk apa? Itu. Kalau person itu berarti perorangan gitu Ustaz. Bukan. Person product moment itu teknik analisis yang digunakan jika analisisnya adalah bivariat. Nah, adapun multivariat, maka teknik analisis yang digunakan adalah multiple correlation atau partial correlation. Nah, tadi menurut Atika Rohma nyebutin bahwa penelitian ini yaitu hubungan antara prestasi fikih dan prestasi tauhid adalah bivariat. Nah, kemudian kamu nyebutin bahwa data jenis datanya adalah interval untuk variabel X-nya. Maka teknik analisisnya yang digunakan person, partial atau multiple? Multiple. Ya. Benar enggak ini? Mana Eka Lutfia? Mana Eka Lutfia? Ada? Enggak ada. Ahya? Ada ya? Enggak ada. Sapri ada Sapri? Ada Ustaz Sapri. Nah, kamu gunakan apa ini? Teknik analisisnya. Teknik analisisnya kamu gunakan yang mana? Judul penelitian tadi. Kurang paham Ustaz. Kamu lihat nih, dengerin. Teknik analisis itu dipengaruhi oleh jenis data. Ya.
jika datanya interval atau rasio, nah, teknik analisisnya itu ada 3 macam. Nah, untuk person product moment ini adalah jika digunakan jika teknik analisis person product moment digunakan pada penelitian yang bivariat. Ya, ingat, bivariat itu pakainya person product moment. Adapun yang multivariat, nah, ini kan tadi multivariat nih, itu pakainya adalah partial correlation dan multiple correlation. Jadi tergantung jenis penelitian korelasinya bivariat atau multivariat. Itu. Kalau bivariat menggunakan person product moment, kalau multivariat menggunakan multiple correlation dan partial correlation. Pada judul hubungan antara prestasi fikih dan terhadap prestasi belajar akidah, ya, maka penelitian ini akan menggunakan analisis yang mana? Apakah person product moment atau partial dan multiple correlation? Itu pertanyaannya. Ada paham enggak Siti Saidah? Kamu menggunakan apa kalau penelitian yang judulnya ini? Judulnya hubungan antara prestasi belajar fikih terhadap prestasi belajar akidah. Tadi kamu udah betul. Datanya adalah interval, betul. Nah, sekarang kamu tinggal mikir, ini bivariat atau multivariat gitu. Siti Saidah? Hah? Masih ini Ustaz, belum paham Ustaz. Bentar, ya, ada. Cari yang lain. Sofi. Ada Sofi? Ada Sofi. Nasma. Paham nggak? Belum nyambung. Siti Teguh Utami. Ada? Siti Teguh Utami? Ada Ustaz. Kamu gunakan yang mana tuh? Ini teknik analisisnya pada penelitian hubungan antara prestasi fikih terhadap prestasi tauhid. Ordinal ya Ustaz. Tadi si Atika udah jawab tuh, ini adalah interval. Mbak Siti tadi udah jawab, Siti Saidah ini datanya adalah interval. Udah ketemu interval 1 poin. Tinggal poin yang kedua, ini bivariat atau multivariat gitu. Multi atau bivariat? Multi. Apa itu multivariat? Kamu ini lihat di sini, multivariat. Multivariat itu jika variabelnya ada 3 atau lebih. Nah, penelitian yang berjudul hubungan antara prestasi fikih terhadap prestasi akidah itu ada berapa variabel?
Berarti bivariat ya Ustaz. Cerdas kamu, bivariat. Karena bivariat berarti kamu gunakan yang mana? Person product moment, multiple correlation atau partial correlation. Kamu udah ketemu itu? Cerdas kamu udah. Berarti betul. Ya. Person product moment. Udah betul itu. Karena apa? Karena datanya adalah jenisnya interval. Kemudian analisis korelasinya adalah bivariat. Person product moment yang digunakan. Nah, jadi product moment kuncinya digunakannya jika bivariat. Pokoknya kamu ketemu bivariat person product moment. Nah, tapi dengan syarat datanya interval atau rasio. Nah, dah pintar itu. Gimana? Mbak Siti udah paham gak ini? Insya Allah paham Ustaz. Nah, paham ya. Najma paham kan nih, Najma? Bivariat. Jika bivariat dan datanya adalah interval atau rasio, maka digunakan person product moment. Nah, jadi person product moment digunakan jika bivariat dan jika datanya interval atau rasio. Nah ini belajar statistik kan kamu itu tambah hati-hati dalam nanti tatkala hikmah dari kita belajar statistika, kita itu dalam bertindak itu menganalisis dulu ini masuk apa, kategori apa. Tidak akan menjawab langsung tes gitu, tapi dianalisis dulu. Setelah dianalisis, baru kita milih gitu. Nah, sikap seperti ini nanti kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa tatkala kita mengambil suatu keputusan, tatkala kita mengambil suatu tindakan, tatkala kita mau berargumentasi, kita analisis dulu permasalahannya. Kita pahami satu persatu syarat-syaratnya apa. Baru kita berpendapat, baru kita mengambil suatu keputusan. Tidak sembarangan, tidak serampangan, tanpa dasar analisis. Nah, jadi kuncinya di sini kamu apabila ada penelitian korelasi, kamu lihat penelitiannya ini, datanya termasuk nominal atau ordinal atau interval atau rasio. Karena masing-masing jenis data mengandung konsekuensi teknik analisis yang digunakan. Ya. Jika datanya nominal, maka teknik analisisnya adalah kontingensi koefisien. Jika datanya ordinal, maka teknik analisis yang digunakan adalah Spearman rank correlation atau kendal tau. Jika jenis data yang diteliti adalah jenis data interval atau rasio, maka alternatifnya ada dua. Ya, person product moment jika datanya adalah jika penelitian adalah termasuk analisis bivariat. Adapun multiple correlation dan partial correlation
digunakan untuk yang multivariat. Apa itu bivariat? Bivariat adalah analisis korelasi jika hanya ada dua variabel. Itu variabel X dan variabel Y. Adapun multi, namanya saja multi. Multi artinya lebih dari dua. Ya minimal kan tiga atau lebih. Nah, variabel. Namanya multivariat. Muabdroman, ada enggak? Hadiroh. Nah, penelitian ya, yang berjudul hubungan antara antara nih pendapatan orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Nah, ini bivariat atau multivariat? Bivariat? Atau multivariat? Bivariat. Bivariat. Kenapa bivariat? Karena ada dua itu tadi. Ada dua apa? Variabel. Variabel. Iya, betul. Karena ada dua variabel ini, lihat kamu nih, ini analisis bivariat. Dalam analisis korelasi bivariat digunakan jika ada dua variabel. Betul. Karena ada dua variabel. Betul. Teman-teman, Ya. untuk tadi udah betul bivariat. Nah, sekarang nah, teknik analisis yang digunakan yang mana? Setelah kamu ketahui ini bivariat. Yang partial? Kamu lihat pendapatan orang tua. Variabel X-nya dilihat variabel X-nya. Pendapatan orang tua. Itu masuk data nominal, ordinal, interval, rasio. Kamu lihat. Interval? Ordinal. Ordinal. Iya. Kok pendapatan orang tua kan angka, Zat? Iya, betul angka. Tapi kan pendapatan orang tua antara satu orang tua dengan orang tua yang lain kan beda-beda. Ya toh? Dan bertingkat-tingkat toh, ada yang 100 mungkin 100 juta per bulan, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, betul? Betul. Nah, itu kan angka. Angkanya kan bertingkat-tingkat. Ya kan? Iya. Iya, karena angkanya bertingkat-tingkat, maka data itulah ordinal. Walaupun dia itu angka. Loh, beda dengan interval rasio apa, Zat? Interval atau rasio jika antara data satu dengan data yang lain itu jaraknya tetap. Jaraknya, selisihnya itu loh. Selisihnya tetap. Tapi kalau lihat pendapatan orang tua, kamu survei, kan antara satu orang tua dengan orang yang tua yang lain kan datanya beda-beda. Angkanya kan pendapatannya beda-beda. Dan selisih antara data satu dengan data yang lain, data dua dengan data yang lain, itu kan tidak sama itu selisihnya, bedanya. Selisih antara data satu dan lain itu tidak tetap. Karena tidak tetap, walaupun dia angka, maka jenis pendapatan orang tua adalah data ordinal. Nah, karena datanya ordinal, maka penelitian ini menggunakan teknik analisisnya adalah apa? Kendall tahu atau Spearman rank correlation. Nah, ya betul.
Jadi kuncinya Mas sekalian dalam teknik analisis korelasi baik bivariat atau multivariat, kunci yang pertama adalah lihat judul penelitiannya. Setelah itu lihat variabel X-nya. Variabel X itu masuk jenis data apa? Apakah masuknya nominal, apakah masuknya ordinal, apakah masuknya interval atau rasio. Jadi yang dikuatkan pada diri kita, pemahaman kita adalah tentang jenis data. Kita harus bisa membedakan apa jenis data nominal, apa itu jenis data ordinal, apa itu jenis data interval, dan apa itu jenis data rasio. Nah, kuncinya di situ. Kamu harus bisa menentukan dengan tepat jenis datanya. Karena jenis data ini akan berpengaruh terhadap teknik analisis yang digunakan. Nah, berpengaruh terhadap teknik analisis korelasi yang digunakan. Jika datanya nominal, maka digunakan kontingen koefisien. Jika datanya ordinal, maka digunakan Spearman rank correlation atau kendal tau. Dan jika datanya interval atau rasio, kemudian jika ditambah lagi, jika bivariat, maka gunakan Pearson product moment. Jadi Pearson product moment digunakan jika datanya interval dan rasio dan hanya dua variabel, yaitu bivariat. Adapun parsial dan multi correlation digunakan untuk datanya interval rasio dan multivariat. Tuh, apa multivariat? Apa bivariat? Kamu lihat di catatan ini. Sudah? Ya, sementara ini dulu ya. Nah, kuncinya kamu pahami lagi jenis data. Apa itu interval, apa itu rasio, apa itu ordinal, dan apa itu nominal. Kunci yang kedua, kamu pahami. Ini korelasinya bivariat atau multivariat. Nah, duanya itu, kuncinya dua itu. Tentukan jenis datanya dengan tepat, tentukan ini multivariat atau bivariat. Multivariat dan bivariat khusus untuk data interval atau rasio. Nah, itu ya Mas sekalian, pelan-pelan karena sudah masuk bab-bab terakhir, memang bab-bab yang perlu pelan-pelan menjelasinya dan pelan-pelan juga untuk bisa memahaminya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan hari ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika kekurangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan, Ustaz.